Masuk ke masjid, lihat kiri kanan orang ada suah ke masjid, carinya tiang masjid, duduk per tiang masjid, taguring kada lawas mentuhan catuk dauh dekum takajut ujar aham ngakuni kawan sebelah napa aja belum sembahyang ajen orang habis ajan ganangan aham langsung sembahyang padahal orang naik hatib lihat aham lihatnya orang hatib betungkat dengan buku menagur ke sebelah wal sebelum sembahyang absen saja jadi jar kawan bungolnya orang nih baca itu tukang khutbah alhamdulillah pendengarnya aham adalah berdiri aham tadi ya ada aja aham tak korehin tukang khutbah orang bungol dari mana ini tukang khutbah pas terakhir ada kalau ibadallah pendengarnya ibad adalah ingat dengan marwai belabuh berdiri pulang belabuh jadi menggaduh orang kada pintar nih pian memberi sumpah maka pentingnya ilmu apalagi ngaran laki Hamdi ngaran bini Hamidah mun sembahyang romantis apa kada romantis lagi tidak aja Hamdi sami Allahu liman hamidah jar hamidah rabbana lakal hamdi jang laki hamdu je laki kada papai nyaman romantis ya tu kisah lah jen diumpati tamantang laki hamdi lalu i'tidal bacaan hamdi hamdu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ulangi lagi semangat buai semangat amun pian kada semangat ulun nih kada semangat juga karena seharian ini 2 kali sudah ini malam ketiga dan tetamu bantal taguring ulun nih pian jadi semangat sedikit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahilladzi jama'ana bihadzal makani bis-salamati wal 'afiyah min kulli baliyah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وأفضل النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم. Sama-sama ulun muliakan dan ulun hormati para habaib wasyaraib yang tidak bisa ulun sebutkan nama babuhan pian satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada babuhan juriyat Rasulullah. Harapan kita mudah-mudahan dengan sebab ada juriyatnya Rasulullah, anak cucunya Rasulullah yang hadir di tempat ini, di majlis ini, mudah-mudahan menjadi asbab turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama ulun muliakan, ulun hormati orang tua ulun, abah ulun, alim ulama, guru-guru agama,
Wabil khusus ada Tuan Guru Kiai Haji Asnawi, kita doakan beliau mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, panjang umur, sehat badan, qabul hajat sidin dunia wal akhirah. Juga di sini ulun lihat ada Tuan Guru Fitrianur sekaligus Pangulo. Ulun tanikahkan kedah kun Jasidin. Rada biniannya juga leh. Ulun kan bujang di sini. Di sini buai bujang, pangkalan pun ada bini. Alhamdulillah mengawani ulun. Sehari ini 2 kali ngawani ulun sidene, masya Allah selalu ada di higa ulun. Doakan mudah-mudahan sudah panjang umur juga. Dan guru-guru yang lain minta rela ulun. Ada kawa menyambati ngaran bian, kopi nata salah karena kada tahu ngaran bian. Minta rela benar, cuma kada mengurangi rasa hormat ulun. Jua kada ketinggalan ketua panitia nih Sidin, alhamdulillah Bapak Nabhan, yang mana Sidin ini pian belum lagi ulun ke rumah Sidin sudah berdahulu ke rumah ulun, malam sudah ke rumah ulun. Takajut Sidin apa ngaran kampung pian nih guru jero ulun Sungai Tatas. Sekalinya hari bila ke ulun ceramah di Sungai Tatas, jo ulun nih ceramah bulik kampung ulun nek, maka persis kampungnya mirip, kiri kanan padang banyu, langganan banjir. Alhamdulillah jalan, masya Allah. Alhamdulillah ada Ustadz Zaki juga, masya Allah guru. Mudah-mudahan pian selalu sehat guru, panjang umur, sehat badan. Ayah anda Haji Hanafi juga, masya Allah. Nih yang tahu-tahu ngaran aja ulun sambat nih. Mun ulun sambati semisi gitar nih kada berceramah lagi. Habis nyambati ampi hai lagi. Mudah-mudahan kada mengurangi rasa hormat ulun kepada bapak ibu yang hadir malam hari ini. Yakin dan ulun yakin yang hadir malam hari ini langkahan kaki dan ayunan tangan, niat pian di sini karena Allah. Niat kita di sini untuk menghimungi hati Nabi Muhammad, membuktikan cinta kita kepada para aulia, khususnya Abah Guru Sakumpul. Kita yakin tak kalah cinta kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita dengan orang soleh. Cinta ini bisa menghantarkan kita bersama orang yang kita cintai. Kecintaan ini bisa menghantarkan kita di surga bersama Habibuna Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Tiada kata yang paling aula dan yang paling indah, melainkan ucapan puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah yang mana Tuhan kita bersifat kasih sayang kepada sekalian makhluknya, yang mana kita duduk malam hari ini semua atas dasar nikmat yang Allah berikan kepada kita dan atas dasar kasih sayang Allah kepada kita. Allah berikan nikmat kepada kita yang begitu besar, nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, yang semua ini kata Imam Ghazali nikmatnya ini adalah nikmat khususiyah yang tidak semua orang mendapatkan, hanya kepada orang yang dikehendaki saja. Jadi kita berkumpul malam hari ini Pak Ai, Bu Ai, atas kehendak Allah, dan Allah menginginkan kita hadir di tempat yang mulia ini. Salah satu nikmat yang begitu besar malam hari ini, kita dipilih Allah mendapatkan taufik hidayah duduk di majlis yang mulia ini, duduk di bulan yang mulia, mendengarkan cerita-cerita orang yang mulia. Yakin tak akan bulik kita dari tempat ini, melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun Allah Ta'ala kedal menghendaki orang tuh sampai ke tempat ini mana dek kawa, biar masjid bersampung rumah, ayo aja kita ke Maeratan ke situ hawalan kade aja kau aja. Aku dengar ceramah nih alergi, kupina tak salah lihat ku tampar aja penceramahnya. Inya kada dapat hidayah, biar kayak apa membawa ikan kawa. Orang yang mendapat hidayah pilihan Allah, biar di ujung kampung bungkuk orangnya datang aja. Betul kah? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menginginkan kebaikan di dalam diri seseorang,
Allah akan berikan kepahaman tentang dirinya masalah ilmu agama, bukan kepahaman aja, tapi kecenderungan hatinya duduk di majelis-majelis ini Allah berikan, menandakan orang itu ada potensi baik, walaupun untuk saat ini kita ada merasa baik. Allah menginginkan kita baik. Dengan sebab Allah menginginkan kita nih baik, berharap kita akhir hayat kita mati husnul khotimah. Itu aja. Yalah. Syukur kita kawak hadir di majelis, syukur. Karena di akhir zaman baik, Nabi sudah mewanti-wanti di dalam sebuah hadisnya. Saya di zaman selagi akan datang Nabi satu masa, ummati yafirruna minal ulama. Umatku itu banyak bukahan dari ulama. Bukahan maksudnya kadang mau sekedudukan dengan ulama, kadang mau duduk di majelis panas burit, amun duduk di majelis, amun duduk di orkesan, di orjenan tahan aja semalaman. Api mendengar ceramah 5 menit aja sudah bebanyuan mata. Kenapa aja Ustaz aja pina 2 pelihat kok ngantuk berarti, ya kah? Jadi kita duduk di sini atas kehendak Allah. Jangan sampai kita yang dikatakan Nabi selagi akan datang umat itu kada mau lagi duduk di satu majelis, duduk dengan para ulama. Ujar Abah Guru dan Naubian buai. Duduk di pengajian nih gawian enteng pahala ganal. Apa kada ganal duduk setumat kita di majelis sama dengan kita sambahyang 1000 rakaat sembahyang sunnah. Pian cobakan sembahyang 1000 rakaat. Jangan 1000 rakaat. Sembahyang tarawih gin. Berpindah-pindah masjid. Mun sudah imam duha Allahu Akbar. Nujar ibu-ibu esok kada ko parlo sembahyang di masjid nih. Pindah aku esok. Bismillahirrahmanirrahim. Aja makmum mampus sembahyang nenek. Ya pindah ke masjid sebelah. Sekali pindah ke masjid sebelah, harau imam yang tuha tuh ke situ pulang. Bungol tambuk ya kadida lagi, jadi kepuas nih imam selain kai ini. Jadwal orang pas ke situ ya Pak. Duduk kita di sini biar sama dengan sembahyang 1000 rakaat. Kita kayak apa? Sembahyang 1000 rakaat apa? Duduk setumat aja. Sembahyang kada sambil kada bisa sambil tertawa-tawa. Dengar nasihat agama, orang ceramah lucu tertawa kada apa-apa. Sakit pinggang ibu-ibu di belakang bersandar. Sakit betis bunjur. Ada banyu minum. Nih berapa gelas sudah minuman nih? Ada wadai makan. Ada lebih boleh. Nyamannya duduk di majelis ya kedahan-dahan juga. Yang parahnya nih kadang-kadang sebagian kita udah kami lah lahwam di sini. Hadir kadek nyumbang kadek tapi pelanti-lantihnya nyambet orang. Orang mau kada menyumbang jangan lantih. Lantihai. Ini menyumbang kada apa kada hanya nyambet orang doyen. Nah tu ja panitia Masjid Raudatul Jannah tu jasa tutumat kepintaan pulang tu aja. Ikam nyumbang berapa? Mungkin ada menyumbang jangan komen. Pemalar dipelihara. Padahal untuk acara malam ini untung bandar biar. Apa kada untung? 1000 rupiah kita menyumbang acara peringatan Isra Mi'raj. Yang tujuan kita untuk menghimbungnya hati Nabi Muhammad. 1000 itu akan jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jangan pemalar kita kalau untuk Nabi Muhammad. Nabi berjuang setengah mati pakai kita buai. Masa kita setahun sekali ini kada hendak umpat andil di dalam acara untuk menghimbungi hati Nabi Muhammad umai. Mun ditakuni orang kayak ini hendak masuk surga. Hendak lah. Nyumbang 1000 mana ada. Bu, harus ada kita ikut acara nangga ini. Apalagi acara holnya Abah Guru Sakumpul. Umpat kita membuati. Terserah berapakah. Itulah kita mendengarkan manakib sedikit Abah Guru Sakumpul. Kenapa? Inda dzikri sholihin tanzilu minar rahmah.
Kita yakin tatkala kita mendengar kisah singkat orang-orang soleh, Allah turunkan beberapa rahmat bagi orang yang mendengarkan. Mudahan dengan berkat Sahibul Haul kita berataan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kawah hadir. Mudah-mudahan niat kita berataan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas nih lah Pak Leh. Ikhlas nih nyaman aja disambat tapi mengamalkannya ngalih. Itu aja. Aku ikhlas saja. Ikhlas tuh nyaman disambat mengamalkan ngalih. Dan ikhlas ini pulang pondasi dari sekian amal. Kalau tidak ada ikhlas, amal kita tuh rusak. Kalau amal tuh rusak, tidak jadi apa-apa. Pian datang ke sini bukan niat karena Allah dan Rasulnya, dapat lapahnya aja. Apalagi niat pian hanya cuma nasi bungkus nginto. Seapalah nasi bungkus tuh pian? Udah kami nasi bungkus lauknya hantalu tuh 8.000 aja. Belah 2 pang hantalunya. Amun niat karena itu rugi. Niat kita karena Allah, yang lain dapat. Kalau niat dunia pahala kada. Kalau nanam benih rumput tumbuh. Kalau nanam rumput jangan mimpi padi tumbuh. Paham ya kalau? Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu apa aja? Seberapa banyak tujuan orang dunia tapi niatnya akhirat, dunianya itu jadi pahala. Seberapa banyak tujuannya akhirat tapi niatnya dunia, tujuannya akhirat tidak jadi apa-apa. Tulah ke sini Isra Mi'raj. Aku mah enorai aja hendak mendapat nasi bungkusnya tuh aja. Amun dapat aku budik lagi. Itu kan dapat apa-apa Bu. Karena duduk udah hendak masuk ke dalam mencari iwadah meja nasi orang. Nyumbang 2 kotak aja, bawa 20. Ya Allah, niat bukan karena Allah. Luruskan niat kita. Guru kami pernah berpesan, ya guru kami, ikam keluar pondok nangai, amun kada ikhlas siap-siap sakit hati. Jadi apa aja? Jadi kepala rumah tangga amun kada ikhlas siap-siap sakit hati. Jadi PRT kada ikhlas siap-siap sakit hati. Jadi ketua masjid, jadi ketua panitia, kalau kada ikhlas siap-siap sakit hati. Jadi ustadz siap-siap sakit hati pun kada ikhlas. Ya kah? Dari Bangkalan belum jauh ke sini. Tujuan amplop. Hei mun disangui urang. Amun kada mahampas ke kopiah. Tapi kalau tujuan dakwah kan jadi masalah. Ya kah? Karena ulun ini sudah suah jarak, sudah mengharap nih. Karena setiap pengharapan kita dengan manusia pasti sakit hati ujungnya. Karena ulun suah jua berharap. Guru Zaki ay awal-awal ceramah, Guru Zaki ay ulun ditelepon orang. Ustaz Jakawa akan menggantikan penceramah. Ujar aku kawa ay. Kenapa aja kok penceramahnya garing? Tapi kada kawa mah ambili lagi guru ay kawa kapian bekendaraan aja seorang. Nama hanya-hanyaran. Ayo aja kok kada apa-apa aku bekendaraan. Tulak aku buai maka melewati sawit, padang sawit. Nyaman kabian padang sawit sampai ke sana ceramah. Habis ceramah apa yang ulun niatkan, alhamdulillah dapat amplop. Maka amplopnya sampai wihnya aku ingat coklat. Karena amplop coklat dan putih itu isinya berbeda. Biasanya mun coklat banyak, amun putih sedikit. Tahuan malam nih penambahan coklat ke putih. Bagaya, ku kacak amplop tuh biang tabal isinya. Jaku isinya nih mungkin ada 1 juta, 1,5 juta. Dari rumah kada bawa modal, berkendaraan pakai jas. Bahari ulun bejas. Jas ulun tuh rancak menghilangkan amplop ceramah ulun. Karena mun laju berkendaraan itu jas tuh pian beki-beki lah. Mungkin ada salah 4 kali amplopku hilang di situ. Terabang sampai rumah hilang. Ku kacak amplop tuh pian sebelah kanan memulas gas, sebelah kiri aku mengikuti amplop. Amun hilang je ku celaka 12 aku nek. Malang kada dapat ditolak guru di tengah perjalanan padang sawit itu motor kutu apa kendaraan kutu igul
Jakun apakah hantunya naik nih? Sekali kulihat ban bucur. Bah nasib jerku ngene. Aku kedah hakun pian mendurung padang hantu. Biar hancur ban ni jeku tetap kupaksa. Kupaksa biar sampai ke tambal ban tu tak keluar ocosnya. Jar tukang tambal ban apa Ustaz sih maka tak keluar nih. Ulun paksa. Mbah kayak apa nih? Ganti. Dalam hatiku ada jamplok kok. Gantinya berapa aja kau ganti? 45 aja. Ongkosnya 5.000 gin gue. 50 oleh aja. Ganti. Digantinya biar. Sudah kah paman? Sudah aja. Malu aku mengunyak amplop hadapan tukang tambal ban. Bapatak aku sakit. Ku buka amplop tuh biar. Nang kaya disambar halilintar pada malam hari. Kenapa? Isinya semuaan orang gambar membawa parang. Itu kan 1.000. Ku hitung pian tain abahna pas 50.000. Aku bertanya-tanya di otakku nih. Jangan-jangan dia kutu huruf dengan tukang mengaji nih. Malam nih hati-hati nih tuh huruf di tukang mengaji. Aku mau jepuna paman. 50 aja kau ye. Nah, coba ambil. Dan amplok-amploknya tunjuk. Je tukang tambal ban kenapa banyaknya Ustaz? Hitung hasorang hati kok. Pas 50.000. Seandainya je aku tahu mengambilkan rezeki tukang tambal ban karena hakun ke padang sawit nih. Disitulah hanya ingat pesan guru kami. Kalau kamu kada ikhlas siap-siap sakit hati. Dari itu ulun tobat apabila berceramah mengharap amplop. Apalagi memikirkan amplop. Ya kah? Karena yang memikirkan amplop itu penitia. Ya kalau pernah kada. Jadi kita semua tuh serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala aja. Mudah-mudahan kita berataan ikhlas, berataan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ikhlas tuh nyaman aja. Maka niat tuh penting. Niat tuh mukmin khairum min amali. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amal. Halus beramal niat karena Allah, ganal dapat. Ganal amal niat bukan karena Allah, kada dapat apa-apa. Ada kalau kisah seorang murid yang keluar dari pondok berdua nih. Yang sikung sugih, yang sikung susah. Bekabun yang susah, bekabun menggala. Tapi yang susah nih pian ingat dengan perguruan. Setiap hari Jumat hilangnya wadah guru. Dan murid yang beradab kalau ke wadah tuan guru kada membawa jari 10. Semurid yang susah tadi setiap ke wadah guru cabut menggala bawakannya gurunya sekarung. Sampai ke wadah tuan gurunya, assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Nyapa kau bawa aja tuan gurunya, ulun kada kawan bari apa-apa guru ay. Ada menggala aja sekarung. Ayo gurunya alhamdulillah kada apa-apa, bawa aja ke dapur. Tapi pas hendak bulik apa yang terjadi? Ujar gurunya nyambat bini di rumah. Deng, adakah sesuatu yang kita berikan dengan muridku yang seikung nih? Inya rancak benar membawakan menggala. Ujar nang bininya ada kurang semalam memberi kambing. Kada kita kawa menjaganya. Berikan aja cocok inya bekabun. Diberikan pian ke murid tadi kambing, ganal kambing. Kenapa? Gara-gara membawa menggala. Pas di jalan pian. Pas di jalan adalah apa kawan yang sugih melihat dari mana awalnya dari mana guru kenapa kamu bawa kambing memberi memberi menggala tadi sekarang dapat kambing lah dikam ya kenapa kak guru memberi aku aja timbul otaknya amun kawanku membawa menggala aja dapat kambing kayak apa mun aku membawa baras pasti dapat sapi. Boleh ke rumah mengangkut sembako sepikap. Tujuannya anak sapi tapi sampai kepada guru, assalamualaikum guru, waalaikumsalam, masuk aja gurunya. Dari mana ikam? Dari rumah. Banyak yang bawa sembako untuk siapa? Untuk pian pang guru. Ujar gurunya, alhamdulillah turunkan. Diturunkan berarti. Cuma dalam hatinya jangan kada ingat guru sapi lah. Setelah lawas dalam hatinya apa guru ini kada tanda-tanda anak memberi sapi ini. Mungkin itu guru ulun bulik lah. Ayo guru anak bulik. Ngeluyurinya dengan hati yang sedih. Rugi ganal aku nih aja. Pas anak masuk ke pikap, jar gurunya, kena lu aja. Nah hatinya alhamdulillah sapi nih. Rupanya guru tadi lah
Guru tadi mana aku nih pulang dengan bini. Adakah aja benda yang diberikan dengan murid yang sekong? Kadida lagi nang mikir bini. Ada aja. Jawa yang dibawa yang sekarang tuh aja. Naja berikan haja itu aja sekarang pakai ini. Sembako membawa banyak. Kada dapat apa-apa. Yang tadi ikhlas karena Allah, kambing dapat. Maka itu dalam kehidupan ini. Sekecil apapun ibadah ikhlas karena Allah, ganal di sisi Allah. Jadi mudah-mudahan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa maka terjadi Isra dan Mi'raj? Pertama, Nabi kita Muhammad di tahun ini dilanda amal huzun. Tahun duka cita, sedihnya Nabi. Kenapa? Ditinggal dua orang yang dicintai. Siapa yang pertama? Bini Sidin, Siti Khadijah yang sangat disayangi Rasulullah, wafat ketika itu. Wajarlah Nabi kalau Siti Khadijah wafat, Nabi sedih, wajar. Kenapa? Bini baik. Pian buai laki pian, misalnya pian tuh mati, laki pian nangis, berarti pian baik. Tapi pun pian mati, laki jar laki merdeka. Nah, aja maka merdeka malampir mampus udah guru aja. Tuh pian berarti gak baik. Hah? Kalau wajar aja orang sedih. Nah kita nih yang ada mati bini sedih, wajar. Kededa lagi yang menyiapkan baju, kededa lagi yang menyiapkan kopi, kededa lagi yang menyiapkan makanan. Biasanya ada yang melipatkan baju, wajar. Kenapa? Ibu baik, ya kan? Walaupun habis itu lakian tuh kawin pulang, apa baik. Tapi setidaknya sedih dan terkenang kebaikan pian boy. Lalu Allah Subhanahu wa taala kada tinggal diam melihat kekasihnya sedang sedih. Apa ujar Allah? Jibril turun ke bumi, jemput kekasihku Muhammad, aku hendak menghibur Muhammad. Ya diceritakan dalam kitab Dardir itu pian. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti muttaji'an baina rujlain. Manakala Nabi kita Muhammad pian berbaring di hijri Ismail antara dua orang laki-laki, paman dan sepupu Sidin di tengah. Ij'atahul Jibril, tiba-tiba datang oleh malaikat Jibril wa Mikail dan malaikat Mikail. Untuk apa? Untuk membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum dibawa pian ditaruh di samping sumur Zam-Zam. Dibedah itu dada Nabi min sugratin nahri ila asfali batni, dari tenggorokan sampai pusat Nabi Muhammad. Siapa yang membedah? Jibril. Bobat bius kagorok ada. Jibril paling membelah. Dikeluarkan hati Nabi Muhammad. Dicuci dengan 3 kali cucian dengan air Zam-Zam. Apa hati Nabi kita rigat? Kada. Apa hati Nabi kita Muhammad kotor? Kada. Lalu kenapa? Ini sebagai ibrah dan pelajaran aja. Nabi nur ala nur. Nabi suci di atas suci. Nabi bersih di atas bersih. Cuman ini sebagai pelajaran bagi kita Pak. Sebelum menghadap kepada Allah. Kalaulah fikih mensyaratkan kita suci, pakaian suci, tempat suci badan, jangan lupa sucikanlah hati kita dari penyakit-penyakit yang kada baik. Sombong jangan dipelihara. Dengki jangan dipelihara. Riya jangan dipelihara, sum'ah jangan dipelihara. Karena semua penyakit hati itu pian yang bisa menggerogoti amal ibadah kita. Hati ini kada gagampangan menjaga hati ini pian. Kalau sekelas abah guru sakumpul haja pernah berkata, apa jar wasiat Sidin dengan anaknya berdua tuh? Aku aja Sidin yang berdua nih di rumah aja. Belajar mengaji kina seadanya aja biar guru Fahmi yang melajari. Yang melajari fikih biar guru Muas saja yang melajari. Kada usah gin alim-alim kayak abahnya aja Sidin. Kena asal zuhur ambil orang 40 di raudah beri makan jadi wali sudah aja Sidin. Kada usah gin alim-alim nang kayak abahnya. Kenapa? Ngalih aja Sidin menjaga hati. Nih aja Sidin menjaga orang mencium tangan nih nah supaya kada ujub ngalih aja Sidin. Sekelas abah guru sekumpul kayak apa dengan kita? Karena penyakit hati ini Pak, semua orang pada dasarnya ada. Ingat ulun belajar kitab Tazkiyatun Nufus jar guru kami. Orang itu pada dasarnya semuaan ada penyakit hati. Yang namanya dengki, sombong, ujub, sum'ah ada beratan. Tetapi Sidin kalau kita yang pernah mengaji, Sidin mengumpamakan orang yang menjaga penyakit hati nang kayak orang memelihara belut atau walut di dalam ember. Walut di dalam ember itu bawaannya hendak keluar aja.
Sama penyakit hati ini bawaannya anak keluar aja. Melihat kita punya kelebihan, kadang-kadang ada sifat sombong kita. Melihat orang yang nyaman, kadang-kadang ada sifat iri dengki kita. Tapi dia sidin catok kepalanya. Walut tadi hendak keluar tuh catok kepalanya. Kayak apa mencatoknya? Dengan ilmu. Kalau kita sombong catok kepala, apa aku sombong dan apa juga yang disombongkan? Kita ini sombong tadi yang gunanya sombong tuh milik Allah, ya kah? Pian buai sombong kecantikan, kada lawas kada orang bungas 40 kada bungas lagi, mulai tak kerucut dah muha. Biar dicapit dengan capit aki itu tetap ya kalau ada usah sombong buai. Kita sombong dengan kesugihan dengan kekayaan kada selamanya. Bisi pabrik semen sombong mau kamu mati dicor kan? Mau? Kada usah sombong. Penceramah sombong. Penceramah sombong. Kita nih hebat, kita nih ada campur tangan orang lain. Penceramah hebat karena ada yang mendengar. Coba mun berceramah pian bulikan ulun serungan lapau-lapau. Itu lain penceramah ngarannya. Itu orang gila. Ya kah? Jangan sombong dan jangan merasa berjasa dalam hidup kita ini. Kita nih setiap yang berjasa tidak harus di muka. Ya kak Pak? Setiap yang berjasa tidak harus di muka. Nih nah, masjid nih yang berjasa kan wasi. Pernahkah pian mendengar wasi ini protes dengan panitia? Karena aku berjasa jar wasi tolong keluarkan aku. Kadida. Dan andai kata dikeluarkan kada bagus. Dan pada akhirnya orang tahu saja siapa yang paling berjasa. Nih, kita kecungkungan nih siapa yang berjasa? Ampun kita dalam selawar nih baik. Tapi suah kapian mendengar yang dalam selawar tuh, aku berjasa keluarkan pang aku. Itu dikeluarkan bukan orang berjasa, itu orang bebungulan namanya. Sudah santai aja hidup kita nih, buang penyakit sombong karena sudah ada jelas nampak di padang mata yang selanjak kita dengar. Iblis yang nyata-nyata di surga saja diusir karena sifat sombong, apalagi kita yang belum jelas surga. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup dada Nabi Muhammad yang pertama diisi dengan ilmu dulu. Ini pelajaran hidup harus berilmu, Pak. Bu, kita sudah kada berilmu, anak jangan bungol. Mun abah tambuk, anak harus pintar. Kita nih yang Tuhan kita lanjur kada sekolah, anak jangan sampai kayak kita. Nak ikam sekolah nak amun ikam kada bisa mengaji, siapa yang kuharapkan kena? Siapa yang bacakan aku Yasin? Siapa yang bacakan aku doa di kubur? Harus kita kayak itu dengan anak. Jangan kita kada usah sekolah, nak kayak abah nih Bang. Kada sekolah hai, hidup baik. Mun baya hidupku babi gini hidup. Kaulah. Amun anak kada ilmu bapak apa yang kita harapkan? Jangankan anak dia mun kada ilmu bu ai, jangankan mendoakan pian kubur pian kada didatanginya. Coba aja. Banyak dah terjadi. Sekali antar kuburan kawitan habis tu bulik 10 tahun kada nyamuk lagi. Pas naik haji nasib baik. Pas bulik di orang, Pak Haji ke kubur kawitan dahulu hanya ke rumah. Tak keliling mencari kubur kawitan kada dapat. Orang kampung menunggu sejam. Jo orang mana kuburan rumahmu Pak Haji? Dulu di sini aja halam. Apabila halam tuh 10 tahun yang lalu. Jo orang bungol tambuk Pak Haji. Amun 10 tahun yang lalu tuh nisan anjin paculan dah. Lah kasih jo orang nungguin. Supan kalau Pak Hajinya. Mun kayak ini aja babarang kubur ikut tangisi. Kuburan orang ditangisinya. Uji orang kampung nah dia tahage deh aja kuburan aja. Ada penjaga kubur yang Tuhan masih ingat datangnya. Oh toh, nyapa kau tangisi di sini toh. Kuburan abah lain toh ini kuburan Cina toh. Pun abahmu di ujung sana. Anak ya Allah. Kita mudah-mudahan anak kita diberi ilmu soleh-solehah berataan menjadi pembela yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nuntut ilmu kita. Jangan kada jaluk manul hakim nyambat anaknya. Wahai bunayya wahai anakku, ikam kada bakalan sanggup hidup di dalam dunia di tengah kegelapan illa bil misbah kecuali dengan cahaya.
Apa itu cahaya? Apa itu lampu? Ilmu itu adalah ilmu. Apabila berilmu Pak Ai, apabila berilmu Bu Ai, insya Allah nyaman aja hidup. Kita Pak Ai meninggali anak, kalau meninggali harta habis. Tapi kalau kita meninggali ilmu, sampai akhirat ini akan selamat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan anak kita nih, anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha baratan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Diisi dengan hikmah, diisi dengan hilm, diisi dengan iman, diisi dengan Islam. Sempurna dada Nabi Muhammad. Ditutup Pak. Baru Nabi kita Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa, ujar Allah Ta'ala, kumpul daripada ruh-ruh Nabi lain seberatan. Ujar Allah Ta'ala, ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, inya yang jadi imam. Nah ini pelajaran juga kita Pak. Amun di masjid inilah, amun ada yang anum-anum bacaan bagus, alim aja orangnya, biarlah inya jadi imam. Jangan kita nih mantang-mantang tuha, aku gengsinya. Mun sudah yang anum jadi imam bulik. Kenapa kai bulik jadi nenek? Toh yang hanya lahir jadi imam. Biar hanya lahir tapi orang pintar. Biar tuha mun bungo di belakang aja. Ya kah? Ya ada guru kami berkisah. Orang nih gila imam. Kai ini gila imam. Amun lain sidin imam bulik. Jurang apa kai bulik kada sah itu jadi imamnya. Pokoknya jam kada aku jadi imam kada sah. Ajan orang maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Sidin santai berukuk ke baju kada. Ujan nang nenek kai lakasi ke masjid. Kena dulu orang imam memamai pulang. Kada aja kai yang ajarnya baca selawat lawas saja biasanya. Oh rupanya yang ajarnya bukan biasanya orang lain. Habis ajan langsung astagfirullahaladzim min kulli dzamin bangsat jar kai. Aku belum wudu lagi. Kai itu buka dari rumah, mengancing baju aja sambil buka. Takutan orang jadi imam dahulu. Tapi belum wudu. Langsung ke pewuduan. Pabut kupiah andak ke pewuduan. Kai ini setiap wudu biasanya mencabut gigi palsunya. Seset gigi palsu. Cabutnya gigi palsu andaknya di pewuduan. Celakanya dari belakang ada juga kai tadi sama gigi palsu juga. Di andaknya di higa tuh kaya sang gigi sambil menuju imam. Ampun kawan ini teganal uja kain apa kada rasuk bungolnya hendak bebulik imam besusun sudah makmum ujar kai ku lanta-lanta amni jah hendak kayak apakah terserah lagi jam beri supanai aku bebulik dipaksanya dia namanya gigi orang ganal bacaan kada tapi lantas lagi kurang Allahu Akbar sidin kada Allahu Akbar aja sidin uji makmum nah bapak pulang kain baca sidin sampai habis bawat boyin yang amin tuh ada amun kan kuak hayam aminnya kan kuak hayam juga walat dolli apa kada jaka kanakan amin jar kai mulut aku nih mulut apa tergantung lagu coba mun yang bagus suara ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin waladdallin kayak itu ya orang nyahot kalah han bayangkan setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Sebelum Nabi kita Muhammad di Mi'raj disiapkan pian satu riwayat 2 gelas air, satu riwayat 3. Yang pertama air susu, yang kedua air putih. Ujar Jibril, ya Muhammad pilih pang salah satu yang dua ini. Nabi milih apa Bu? Nabi milih susu. Diminum oleh Nabi Muhammad tapi kada dihabiskan, ditinggalkan seperempat. Lalu ujar Jibril, sodakta ya Muhammad, tepat pilihanmu. Tapi sayang ya Muhammad tidak kau habiskan. Andai kata pian habiskan ya Muhammad, satu pun umat pian tidak ada masuk ke dalam api neraka. Semua masuk ke dalam surga. Tapi pian tinggal seperapat. Seperapat inilah yang bakal memasuki nerakanya Allah daripada umat kita. Pertanyaan kita, apakah kita termasuk yang diminum oleh Nabi Muhammad atau yang ditinggal oleh Nabi Muhammad? Maka dari itu ulun yakin yang hadir malam hari ini karena cinta kita kepada Nabi Muhammad, yakinlah kita termasuk yang diminum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Nabi kita Muhammad melanjutkan perjalanannya dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Kita lihat di perjalanan Rasulullah mengisahkan apa ujar Nabi. Nabi ada melihat satu kelompok yang mana kaum tadi pian menanam. Hari ini menanam, hari ini tumbuh, hari ini berbuah. Tatkala buahnya itu diambil, berbulik pulang, berbuah. Diambil, berbuah. Ujar Nabi, nakuni Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka? Haula min ummatika ya Muhammad. Itu daripada umat pian ya Muhammad. Apa yang inya gawi dalam dunia sehingga mendapatkan kemuliaan kayak ini? Yang mana sewaktu dalam dunia ya Muhammad, kata Jibril, mereka yang gemar bersedekah, menginfakkan sebahagian hartanya di jalan Allah. Mereka yang menyumbang untuk rumah-rumah Allah, untuk syiar agama-agama Allah. Inilah ganjarannya, mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bersedekah itu pada hakikatnya apa ai? Bukan berkurang, bal yazdad, bertambah. Jadi jangan takutan bangkrut bersedekah. Karena istilah ulun mendengar orang bangkrut bersedekah, karena yang ada bangkrut tuh orang menyumbak buntut. Kalau bersedekah kada terdengar lagi. Malahan yang bersedekah itu tambah sugih. Nih kita nih mahaul abah guru sekumpul. Harapan kita nih bujur-bujur mau tabaah dengan abah guru. Kalau jar guru jangan bahil. Guru rancak kalau memadahi jangan bakhil jasidin. Di surga bertulisan anti haramun ala kulli bakhil. Di surga tuh bertulisan bu ai diharamkan bagi orang yang pemalar. Jangan memalar. Al bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang bakhil musuh Allah biarnya orang alim. As-sakhi habibullah, orang pemurah kekasih Allah, walau kana jahilan, biar inya orang bungol. Jangan pemalar kita. Bu, jangan pemalar, Bu ai. Laki menyumbang jangan pian cilingi. Kadang laki ini hendak nyumbang pas melihat mata bini kada jadi. Jam bade pia kenapa kada jadi ji itu dia ada malampir di bawah itu jam ciling matanya. Jangan Bu ai. Laki hendak nyumbang suruh. Ini yang amal kita abahnya ini bagus, bawa laki ke surga, jangan membawa ke neraka. Itu ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita Muhammad melihat orang yang digantung, yang rambutnya ke bawah, yang di bawahnya digadang dengan api neraka. Lalu ujar Nabi Muhammad, man haula ya Jibril, siapa mereka? Ini adalah umat pian ya Muhammad, yang mana sewaktu di dalam dunia keluar rumah kada bakerudung, membuka aurat. Ulun mah daya aja. Amun tahan dipanggang di api neraka ya aja. Amun kada tahan buai tutupi aurat dijaga. Kalau aurat dijaga, anak kita perhatikan baju pakaiannya. Jangan wayah ini uma ini kesian kita melihat, jangan. Kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang di sana ada di sini. Amun lagi bujang asal ada lelakian baparak, kenapa aja parak-parak melihat akikah. Tapi amun sudah beranak seikung, uma kada bahagia lagi aurat, menyusui anak di tengah lawang. Iya Gustad sampai terpanjur ulin ya. Talimbak susu aurat Bu ai. Pian lamun menyusui anak jangan di tengah orang di kamar. Aurat. Kadidah juga guru yang beliur. Jer siapa? Hah? Nenek sama ini juga. Ini kadang-kadang ini orang betapi hingga dada ini pusat aja. Menjamur baju nah di pejamuran di luar. Uja cucu susu nih. Siapa juga yang beliur ya? Bujur aja kira yang beliur tapi aurat. Ulun suah pernah bahan ceramah di pedalaman, wajar lah. Ibu-ibu, pas ulun berceramah anaknya nangis. Kada satu dua ngeluarkan susu. Menyusui anak hadapan ulun. Kayak apa pian ceramah di hadapan susu? Kada mungkin ulun kayak ini ceramah, kada mungkin. Ada mungkin juga ceramah ke kiri terus ke ini patah bulu pakso oke ini Joko mungkin ini rezekiku nagur kada mungkin tengah orang
Jadi aurat dijaga boy lah, jaga boy aurat ya Allah, aurat ya Allah. Wajah ini kita aman bermobil ya Allah. Tasara bersalah. Lihat ke sebelah kanan paha, belah kiri paha, di hadapan murid. Nah, jaba ikupan tetungking ini nah. Haris selawar nih kelihatan. Kan malihnya wajah ini. Mudah-mudahan selamatan aja kita dunia wal akhirah. Lalu Nabi kita Muhammad SAW berjalan melihat satu kaum yang kaum tadi pai menghancurkan kepala. Manakala hancur berbulik pulang, dihancurkan pulang, kada pernah bosan-bosan. Man haulai ya Jibril, siapa mereka? Ujar Jibril, ini adalah umat pian ya Muhammad yang sewaktu di dalam dunia kepala-kepala mereka berat melaksanakan alus salatil maktubah daripada sembahyang 5 waktu, kada penyembahyang. Intisari peringatan malam hari ini Isra dan Mi'raj adalah sembahyang. Mudah-mudahan subuh kena rame nang kayak ini. Ini masjid ganal. Ya Allah, apalagi karang kampung. Yang jadi kaum tuh rata-rata umur 70, umur 60. Yang parak mati itu jadi kaum. Sidin ajan, sidin imam, sidin kamat, sidin ajan. Yang subuhnya subuh. Amun orang anum nyaman mun kakaya buhan penyairan ya kala as-salatu khairun minan naum. Subuh nyaman didengar. Bangun orang mun sudah umur 60 tuh ya Pak. As-salah subuh betul. Mana ada orang bangun? Jangan manusia, hayamnya kada bangun. Hah? Ya Allah. Kasihan jadi ajen kamat baca subuh. Ya hayu ya kayyum. Ulun ada ceramah di kampung. Baca sidin tahrim. Hayu ya kayyum la ilaha illa anta. Ya hayu ya kayyum la ilaha illa anta. Melihat ke belakang dede yang datang. Padahal aku jasidin hendak minta kamatkan nare. Dede yang datang. Ya sampai kebanyakan membaca ya hayu ya kayyum itu terbalik. Ya hayu ya kayyum, kayyum hayu ya. Hayu ya kayyum, kayyum hayu ya. Jadi yang hege rumah hayu ya dede yang datang. Han, ya kalau sembahyang Pak, sembahyang tidak ada gunanya keberhasilan kita, buai kekayaan kita kalau kada sembahyang tidak ada gunanya. Pian hendak bahagia hidup sembahyang. Percuma kita sugih tapi kada sembahyang kada bahagia. Ulun wani jamin orang yang kada sembahyang biar rumahnya bertingkat ganal kada bahagia. Nawiru buyutakum bis shalah. Terangi rumah tangga kita itu dengan sembahyang. Laki yang sudah tuh hatu suruh buai sembahyang. Bila lagi abahnya mengimami aku, pian ini sudah cucu 5. Aku hendak kayak jasidin mengimami tapi aku kada hafal surah. Dihafali ya dulu abahnya. Mahafalai sidin. Maka yang dihafalinya tuh ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ujar nang bini sudah hafalkah? Sudah. Kawai aja begamatan maghrib nih. Baca sidin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jana anak bini. Jana anak alhamdulillah abahku bisa sudah jadi imam. Membaca Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ajar anak mah pabamin pulang mah janang bini didiam ha. Surukuk inya. Rakaat melanjutkan. Rakaat kedua membaca surah pulang. Maka yang membaca surah membaca qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ujar nang anak amun ka ini mati kita sembahyang. Baamin terus bila rukuknya. Antung alihnya buai mau kada beilmu tadi ya tapi alhamdulillah mau sembahyang. Laki itu mau kada sembahyang mamai. Jangan sembahyang laki pian itu seminggu sekali sembahyang Jumat.
Atau sembahyang setahun 2 kali sembahyang hari raya itu gin buliknya nyuntan dalurang jabinin apa bagusnya sandal abahmu tukang hatip nyoroh ya ambil baik buang buruk ampun ku buruk tadi ada yang baik belaki hungang aneh bahyang baik jangan nang kayak kisah Aham dan Ibad si Aham ini bemeruai dengan Ibad maka mintuha pengulu tapi lain pengulu fitri lah ujar si bininya Ham ikam kada sembahyang ujar nang bini hari ini kada sembahyang Jumat cerai kita supan aku sambati orang apa menantu pengulu kada sembahyang ujar Aham aku hendak aja sembahyang tapi aku kada bisa apa uyuhnya bini umpati orang di masjid ayo aja Aham itu aku sembahyang jalan tetamu Ibad obat jam merwai mana sembahyang Jumat kamu kau sembahyang Jumat aku umpat jadi Ibad aku kada sembahyang di sini aku hendak belabuh jar Aham mati ya makone masuk ke masjid lihat kiri kanan orang ada suah ke masjid carinya tiang masjid duduk per tiang masjid taguring kada lawas mentuhan catuk dauh dekum takajut ujar Aham aku ni kawan sebelah kenapa dia belum sembahyang ajen orang habis ajan ganangan Aham langsung sembahyang padahal orang naik hatib lihat Aham lihatnya orang hatib betungkat dengan buku menagur ke sebelah wal sebelum sembahyang absen saja jadi jar kawan bongolnya orang nih baca itu kan alhamdulillah pendengarnya Aham adalah berdiri Aham tadi ya ada aja Aham tak korehin tukang khutbah orang bungol dari mana ini ke tukang khutbah pas terakhir ada kalau ibadallah pendengarnya Ibad adalah ingat dengan marwai belabuh berdiri pulang belabuh jadi menggaduh orang kada pintar nih pian memberi supan maka pentingnya ilmu ya Allah pentingnya ilmu jangan babungulan kita nih kan mudah-mudahan ya kita nih dibukakan hati dia ada orang majelis tuh laki ada orang belajar fikih umpat jangan kita nih yang anom-anom nih belajar fikih jangan hendak kawin aja niat mandi junub kada tahu ya ada kisah bare ya pas kawin berkelahi malam pertama ujar nang bini jangan sentuh diriku sebelum kau melajari aku niat mandi junub bingung laki bungol ujar lakinya mah aku pelajari aku juga kada tahu tapi kada dilajari surga dunia kada dapat orang bungol bapada bungol nyaman diurus orang bungol bapada pintar sesat ujar nang laki bungol sini yang ngai kudu pelajari ampun kuni insyaallah paling abdal apa aja nang bini tapi kau jangan takajut lah niat mandi junub nih niat mandi junub jamak namanya kalau ada haul jamak nah ampunku niat mandi junub jamak maksudnya apa aja bini nah maksudku abah mama diumpatkan abah kan selama abah kan Usman ngaran nang mama selama ikam saadah jadi dia nang laki nyaman aja nawa itu saadah wasalamah Usman lillahi ta'ala ucap ini apa abah dan mama umpat nah sudah kupadahkan niat mandi junub jamak bahaya kamu kada ilmu nih pian maka dari itu kita sembahyang awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-shalah pertama kali kena ditanya di hari kiamat adalah sembahyang Allah kada nakuni berapa kali haji umrah yang ditakuni adalah sembahyang fa in wujidat naqisatan ruddat zairu amali apabila dilihat sembahyangnya kurang maka amalan lain kada diterima wa in wujidat tamatan ruddat kubilat sairu amali apabila dilihat sembahyangnya sempurna amalan lain pun akan diterima biar hidup sederhana tapi kita sembahyang bahagia orang sembahyang tubuh air romantis coba aja pian imaman dengan laki romantis imam baca doa pian mengaminkan anak mengaminkan cucu mengaminkan ada ketenangan di hati apalagi ngaran laki Hamdi ngaran bini Hamidah mun sembahyang romantis apakah ada romantis lagi tidak aja Hamdi sami Allahu liman hamidah jar hamidah rabbana lakal hamdi
Jeng laki hamdu je laki kada papai nyaman romantis ya. Itu kisah lah jen diumpati teman-teman laki hamdi lalu i'tidal bacaan hamdi hamdu. Mudah-mudahan ya kita berataan nih pada malam hari ini tidaklah pulang kita dari tempat ini melainkan kita bisa melaksanakan ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak dan keluarga kita yang saat ini belum melaksanakan salat, mudah-mudahan dibukakan hatinya untuk mengerjakan salat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat kepada pian dan kepada diri pribadi ulun dan bisa ulun amalkan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.